Spedpa Lovers, apa kabar nih? Kembali lagi bersama saya, Ibu Elisa, yang pagi ini akan mengajak kita semua untuk membahas satu topik menarik, yaitu inspirasi belajar dan bekerja di negeri orang. Nah, saya sudah kehadiran dua orang hebat, yang satu akan membantu saya nih dalam memandu acara kita kali ini. Nah, selamat datang kakak, boleh kenalan dulu? Halo, aku Syifa dari kelas 7H. Nah, Siva saat ini masih kelas 7 ya. Dan Siva belajar tentang apa kak? Klubnya namanya? Atau ekstranya? Sinematografi. Ya, Kak Siva ini adalah dari sinematografi yang hari ini juga akan membantu saya. Nah, tidak lama-lama nih, kita juga kehadiran seorang narasumber hebat yang cantik dan manis. Nah, silakan kakak boleh disapa Spedpa Lovers. Halo, perkenalkan aku Diana, aku alumni Spedpa tahun 2011. Wah, kakak rumahnya di mana nih kak? Aku di Patemon. Oh, cukup dekat ya. Iya. Nah, pastinya Kak Diana diundang ke sini itu ada satu hal yang menarik ya dari Kak Diana nih ya kak. Nah, sebelum lanjut boleh dong kak cerita tentang pengalaman belajar. Kakak itu belajar di mana saja? Aku SD di dekat rumah di MI Al Islam Mangunasari 2, SMP-nya di sini. Kemudian lanjut di SMK Negeri 11 Semarang, Grafika, jurusan multimedia. Kemudian kuliah di Akademi Perfilman Yogyakarta. Oke. Pas kakak kesini, ada nggak sih yang bikin pangling, entah itu kayak suasananya, lingkungannya? Iya sih, lama banget nggak kesini. Dan ternyata aku kaget lihat gedungnya udah tingkat semua. Iya, itu Sudah ada banyak perubahan ya kak? Sudah ya? banyak perubahan. Iya, itu termasuk apa ya, kemajuan ya di Iya. negara kita ya. Kita sekolah-sekolah negeri juga harus dibangun dengan luar biasa supaya nyaman belajar. Ada lagi nggak kak Siva yang mau dinanyakan? Ada. Boleh. Ada nggak sih satu kebiasaan atau pembelajaran dari sekolahan yang berdampak di dunia nyata? Kalau aku sampai sekarang sih lebih ke membaca ya. Jadi dari SMP aku itu suka ke perpus, baca apa aja, pinjam buku apa aja. Dan kebiasaan itu kebawa sampai sekarang. Dulu di perpus sendiri atau rombongan? Seringnya sendiri. Wah, berarti benar berani ya, Wonder Woman ya waktu itu ya. Jadi salah satu jam istirahat gitu, misalnya jam pertama aku pasti ke sini. Jadi tuh dulu tuh kan ada kartu pinjaman, nggak tahu sekarang masih nggak ya kayak gitu yang panjang gitu. Nah itu sampai ganti. Oh. Dalam 3 tahun tuh aku sampai ganti. Hebat sekali. Berarti kakak dari kecil SMP memang sudah suka membaca. Iya, Tentu itu berdampak ya kak. sangat berdampak sih. Nah, Spedpa Lovers jangan lupa ya, kita semua harus dan wajib suka membaca karena ternyata sesuai kata Kak Diana, membaca itu mampu membawa kita terbang lebih tinggi ya kak ya, betul ya. Ada lagi nggak sih Pak yang mau ditanyakan? Apa kenangan paling indah saat di SMPN 24 Semarang? Kenangan itu sih, teman-temannya tuh banyak yang solid sampai sekarang, teman SMP. Masih sering itu ya? Iya, WA masih gitu ya. termasuk dapat suami juga teman SMP. Wah, Itu sih. senang sekali pastinya ya. Jadi komunikasi juga nyambung ya kak, Iya. karena kan pasti yang dibahas seputar SMP juga. betul. Nah kak, setelah kakak lulus kuliah nih, aktivitas kakak apa? Aku sempat bekerja di company juga, bidangnya multimedia, nyambung lah sama sekolahku gitu. Terus kemudian lanjut kursus bahasa Jerman. Nah, kursus bahasa Jerman kira-kira buat apa ya? Siapa tahu nggak? Kira-kira buat apa tuh? Buat kerja di Jerman? Iya kak, betul. Atau bagaimana? Iya, jadi aku itu ke Jerman mau ikut program BFD. Apa itu kak? Boleh diceritakan? Jadi program BFD itu program resmi dari pemerintah Jerman yang terbuka bukan cuma untuk warga Jerman tapi juga warga negara asing. Dan itu tuh diperuntukkan untuk usia 18 sampai 27 tahun. Jadi di sana itu nanti dapat kursus bahasa Jerman lanjutan. Jadi memang harus bisa bahasa Jerman dulu dari Indonesia. Terus kemudian di sana juga dapat akomodasi, dapat uang saku. Tapi di sana tuh nggak bekerja, kita sebagai volunteer. Nah, volunteernya itu tuh di bidang-bidang sosial seperti rumah sakit, kemudian sekolah,
terus panti jompo, Iya, seperti iya. itu. Oke, walaupun volunteer tapi tetap ada pekerjaan yang dilakukan ya, Iya, Kak, ya. iya. Memang tidak profesional bekerja, tetapi kakak aktif ya melakukan pekerjaan volunteer ya atau kemanusiaan di Jerman gitu. Wah, ternyata kakak pernah ke Jerman ya? Apa sih kesan pertama waktu kakak ke sana? Kesan pertama agak terkejut sih, soalnya kan kita memang dari sini sudah belajar bahasa ya, tapi bertemu dengan penutur asli di negara asli itu sangat menantang. Apalagi kita kan belajarnya juga nggak bertahun-tahun ya, Betul, jadi betul, ya betul. sangat adaptasi sih sama Iya. itu. Ketemu 4 musim, jadi itu sih yang Siva pernah menemukan 4 musim di Belum. Indonesia? Gimana tuh? Boleh ditanyakan mungkin sesuatu yang berhubungan dengan 4 musim Siva? Gimana sih rasanya ada 4 musim? Bagus sih, jujur indah banget. 4 Oh, iya. musim itu pergantiannya indah sekali. Yang paling bagus apa Kak? Kalau Musim apa? aku suka musim semi. Oh, musim Karena semi di ya? sana tuh bener-bener aku baru tahu bunga-bungaan banyak Merekah banget tuh. gitu ya, Kak, ya? Iya, di Eropa tuh banyak banget jenis bunganya dan itu liar gitu di betul, pinggir-pinggir betul, jalan. Tapi ini ya, kalau kita kan pasti kalau belum ngerasain itu, wih keren ya ketemu salju gitu. Tapi ternyata salju itu kalau dijalanin nggak seindah itu. Betul, betul. Kalau mungkin buat liburan, sehari 2 hari bagus gitu. Tapi ketika di sana berbulan-bulan ketemu salju itu lumayan melelahkan sih untuk Iya. bekerja. Persiapan Kakak berarti harus matang ya dalam menghadapi salju ya. Iya. Apa aja tuh Kak? Tolak angin dan salon baut. Malah ngiklan. Seperti iklan ya. nggak Tapi apa-apa emang ya. itu sih emang Iya. itu kayak benda wajib yang dibawa Iya, yang anget ya. warga Kak. tropis ke sana. Betul. Jadi persiapan kita nih paintball lovers kalau pengen ke luar negeri apalagi mendekati musim salju wajib membawa sesuatu yang anget ya, yang Iya. menghangatkan badan. Baju-bajunya juga pasti beda ya Kak? Iya, harus pakai ini sih berlapis-lapis gitu. Nah, pada musim salju itu Kakak sempet nggak melaksanakan tugas sebagai volunteer di sekolah? Iya, karena reguler kerja kita tiap hari Oh. dan karena aku di sekolah yang basicnya itu agak sekolah alam gitu. Jadi kita sering outing kan. Wah, seru pasti. Capek karena Iya. ini sih kalau pas musim salju emang lebih cepat ngos-ngosan karena nggak ada matahari juga, harinya pendek gitu. Iya nih, ngomong-ngomong kok sudah jauh sekali ya sampai situ. Saya mau kembali lagi nih, bentar. Awal mendaftar tuh bagaimana ceritanya kok bisa sampai Awalnya. Masuk akhirnya di negara yang luar biasa tadi yang Kakak ceritakan? Jadi kan udah banyak nih sekarang sumber-sumber di internet gitu, program-program gratis ke sana. Salah satunya BFD ini yang menarik karena nggak perlu syarat yang gimana-gimana gitu. Yang penting kamu bisa bahasanya dan rentang umurnya dari 18 sampai 27 tahun. Dan daftarnya itu yang pertama harus ujian bahasa Jerman. Jadi setelah belajar ada tes harus ya. harus punya sertifikat bahasa dulu Kayak level. TOEFL gitu ya Kak? Iya, levelnya itu menengah, hampir dasar ke menengah gitu. Waktu itu sih level A2, kalau mungkin sekarang butuhnya lebih tinggi dari itu. Iya, betul. Setelah bisa bahasanya, baru kita bisa interview, cari-cari. Itu online ya Kak berarti? Online full. Jadi interviewnya juga bahasa Jerman, karena langsung dari, misalnya kan ada websitenya, itu isinya kayak kita pilih gitu kan, mau daftar kemana yang dibuka lowongannya, Oke, volunteernya oke. itu, terus nanti ada interview. Berarti Kakak rajin Google ya waktu itu ya? Cari-cari info. Iya. Iya. Betul ya, literasi ya Kak ya. Betul. Nah ini pelajaran juga nih buat kita, menarik sekali bahwa literasi itu sangat penting paintball lovers. Jadi kalau kamu mau punya pengalaman ke luar negeri, langkah awalnya harus literasi kayak seperti Kak Diana yang sudah tadi cerita ya Kak ya. Nah Kak, lanjut nih Kak, di BFD itu kan tadi Kakak menceritakan selama 18 bulan, betul ya? Itu menurut Kakak fasilitasnya itu sangat memadai atau Kakak merasa kok kayaknya ada yang kurang atau bagaimana Kak? Enggak sih ya, enak sih kita dapat satu kamar sendiri, terus kemudian di sana tuh bentuknya asrama ya, jadi kita ketemu sama BFD yang lain gitu, ketemu teman-teman seasrama dari berbagai negara juga, terus dari Jerman, warga Jerman sendiri juga banyak, terus dapat fasilitas makan juga sih di jam kerja. Jadi tuh
kayak tinggal bawa badan aja ke sana istilahnya. Benar-benar terfasilitasi Iya. ya. Siva, kayaknya penasaran ini mau tanya lagi. Boleh? Gimana sih cara beradaptasi di lingkungan baru itu? Itu banyak ini sih, ngobrol sih, mencoba ngobrol sekalipun kita bahasanya terbatas, tapi di negara orang itu yang paling bikin survive ya kita bisa komunikasi. Betul, Ya. betul. Tapi nggak harus yang gimana harus perfect grammarnya, enggak sih, yang penting kayak saling paham aja. Kita boleh tes ya Siva ya. Coba tes. Itu Kak, boleh sapa speed developer dengan mungkin halo, apa kabar gitu dalam bahasa Jerman. Hallo Leute, ich bin Diana, ich komme aus Indonesien und ich bin 2011 in der Mittelschule SMP Negeri 24 Semarang abgeschlossen und ich war in Deutschland gelebt, einen Bundesfreiwilligendienst machen. Oke. Dan artinya sih Pak? Artinya intinya aku namanya Diana, aku dari Indonesia. Oke. Terus aku alumni SMP 24 tahun 2011 dan aku pernah ke Jerman sebagai BFD. Betul, nah, keren. Boleh tepuk tangan? Keren sekali. Nah, kakak pastinya happy ya dalam mempelajari bahasa ya. Karena kalau kita nggak happy itu sepertinya sulit sekali ya, betul nggak Iya, sih? Nah, harus. boleh dong bagikan ke speed developer trik dan tips dan trik ya belajar bahasa mungkin sedikit nggak apa-apa kan? Harus intensif sih. Saranku tuh harus intensif. Jadi misalnya ikut kelas yang benar-benar tiap hari gitu. Tapi memang harus meluangkan waktu karena kalau misalnya belajar bahasa kok kayak seminggu sekali, itu tuh pasti lupa gitu ya materi yang udah betul. ini lewat lupa lagi. Terus ini sih kalau bisa ya misalnya pengen ke luar negeri gitu. Sebisa mungkin nih dari SMP itu udah belajar bahasa Inggris misalnya. Betul, cinta bahasa asing gitu Iya, ya. atau kalau misal pengen ke Jerman nih, belajar bahasa Jerman dari sekarang karena bahasa Jerman itu lebih sulit daripada bahasa Inggris. Betul, pastinya itu Kak ya. Jadi memang dari usia muda sejak SMP begitu, so Siva mungkin ya. Kalau Siva suka belajar bahasa apa Siva? Jepang. Oh, Betul, Jepang. Jepang. Pengen ke Jepang. Wah, kita doakan ya Kak. Iya, Bisa amin. menyusul nanti ya. Syaratnya tadi Siva harus sering membaca, cari info, biar nanti cita-citamu tercapai. Speed followers juga bisa loh ke luar negeri dengan syarat tadi ya, seperti yang diceritakan oleh Kak Diana. Terus belajar, literasi, tidak mudah menyerah, dan pastinya latihan terus ya Kak ya, intens latihan. Oke, nah Kak, banyak nih Kak anak-anak muda yang hari-hari ini kan mereka punya gadget ya Kak ya. Jadi dunia digital itu begitu dekat dengan mereka. Itu di Jerman apakah juga seperti itu Kak? Boleh cerita dikit gitu tentang kehidupan anak-anak muda di Iya sana? sih, sama. Kalau mungkin secara bersosial media sama, cuman nggak semasif di sini. Jadi mereka itu malah di sana ya masih manual gitu, masih surat menyurat. Kalau secara birokrasi ya, itu malah nggak berlomba-lomba untuk digitalisasi kalau di sana. Gitu ya. Jadi autentifikasi ini surat itu masih sangat diperlukan gitu. Oke. Jadi Kalau di sekolah bawa HP? Enggak. Oh, tidak boleh. Enggak. Jadi di sana itu sekolahannya diblokir, sinyal tuh nggak bisa masuk gedung. Oh, itu faktor apa Kak? Kalau Kak Diana tahu? Yang Ya Kakak tahu? ini sih untuk biar fokus juga sih, biar Betul fokus. ya. Karena kan di sana juga dunia kerjanya kan profesional ya. Jadi karena itu sekolah, mungkin kalau tempat kerja yang ke perkantoran mungkin nggak akan diblokir. Jadi kalau sekolah tuh rata-rata seperti itu. Jadi nggak bawa HP yang sekolah. Guru-gurunya pun itu komunikasi masih manual, pakai telepon. Kalau di lingkungan dalam sekolah. Jadi mereka benar-benar memanfaatkan momen atau waktu dengan baik ya. Kalau waktunya belajar ya belajar, tidak fokus atau tidak ke distract dengan Gadget, HP, iya. gadget gitu. Nah ini menarik ya sih Mbak ya, betul nggak? Jadi betul. sekarang sudah nggak boleh lagi emosi ya teman-teman kalau aduh nggak boleh bawa HP. Kebanyakan kan beberapa anak sih, nggak semua ya sih Mbak, aduh nggak boleh bawa HP, bakal gabut dan ini dan itu. Ternyata banyak hal ya Kak yang bisa kita ambil kalau kita belajar fokus tidak membawa gadget. Dulu tahunku juga nggak bawa HP kok ke sekolah. iya. Waktu SMP
dan masih bisa belajar. Iya, malah bisa ke perpus atau main sama temen gitu. Betul, memperbanyak relasi dengan Iya. teman ya Kak ya. Nah, ada lagi sih Pak? Tapi Kak, biasanya itu anak-anak Jerman seusiaku itu ngapain aja sih? Di sana itu sekolah sampai sore. Jadi Sabtu Minggu tuh libur biasanya. Jadi memang mereka akan fokus berkegiatannya di waktu libur. Dan di sana kan apa ya? Liburnya tuh nggak kayak di sini yang pendek gitu. Jadi per musim. Jadi misalnya winter nanti Ada libur. libur winter 2 minggu. Oh, Jadi fokus gitu. liburan sama keluarga sih Musim rata-rata. panas. Iya. Jadi banyak liburnya di sana tuh. Berarti Kak Diana juga sering libur waktu itu. Iya, jadi karena aku di sekolah enaknya ngikut libur anak-anak. Oh, aktivitasnya apa Kak kalau pas liburan di Jerman? Jalan-jalan, ngomong di sana. Iya betul. Kemana aja tuh Kak? Boleh sebutin. Banyak sih alhamdulillahnya udah ke beberapa negara tetangga. Seperti ke Swiss, ke Austria, ke Hungaria, ke Ceko, ke Belanda, ke kemana lagi? Ke Polandia, ke mana tuh, ke Paris, Loh, malah Perancis. Eropa ya berarti ya? Iya. Jadi nih Spain Follower ini menarik ya, tidak hanya menjadi volunteer, tapi kita juga bisa traveling ya Kak? Iya. Keliling Eropa. Wah ini pasti banyak kepengen, saya juga kepengen ini. Siapa mau tanya apa lagi? Masih ada kesempatan nih. Ada nggak sih tempat yang paling sering atau kakak sukai gitu di Jerman? Kebetulan tuh aku punya pengalaman tinggal di 2 kota yang beda banget, dan itu kayaknya jarang sih, teman-teman Indo jarang yang Jarang tahu ya. jarang punya pengalaman bisa dalam 1 kali BFD tuh. Oh ke situ. Iya, tinggal di 2 tempat. Jadi yang pertama aku ngerasain tinggal di Potsdam, jadi itu kota di sebelahnya Berlin, jadi sebelah ibu kota. Yang kalau tinggal di ibu kota itu kan kayak super random, terus rame, crowded banget gitu. Dan kemudian di pertengahan tahun berikutnya aku ke kota kecil banget, kota kecil banget yang itu bis aja tuh 1 jam sekali baru ada, dan itu jam 10 malam udah terakhir. Oh itu kota atau desa? Masih Kalau kota? di sana itu nggak ada sebutan desa, jadi semua kayak kota ya? kota. Berarti Kakak nggak nemuin sawah atau apa gitu di Jerman? Kalau sawah nggak ada sih, cuman kalau di yang ini di sini nih di Ekwilden ini ya, itu tuh aku lebih banyak ketemu hewan daripada manusia. Saking tetangga tuh jauh, terus ini perbukitan, isinya tuh dikelilingi perbukitan. Mungkin kalau di sini kayak ke Dieng gitu kali ya, saking jauhnya dari pusat kota gitu. Kayak kaki gunung gitu mungkin ya. Kaki bukit. Kaki bukit. Seru ya Siva ya. Oke, Siva nih terakhir mau tanya apa nih? Tadi sudah bisik-bisik nih Kak, mau menanyakan apa? Momen lucu atau indah apa sih yang kakak alami di Jerman? Karena ketemunya anak-anak ya, jadi sering ada momen lucu sih. Termasuk di sana itu kalau misalnya BFD, kan ada seminar. Nah itu tuh salah satu tugasnya dalam 1 semester itu para BFD ini dikasih apa ya, kayak proyek gitu. Kamu bikin apa, inovasi apa di sekolah gitu kan. Nah waktu itu aku nanam kangkung pas musim panas sama anak-anak gitu, dan sampai panen. Jadi kita masak bareng. Nah Kak, ada hal yang menarik juga nih yang mengusik hati saya, yang pengen saya tanyakan. Budaya unik apa sih yang ada di Jerman yang orang-orang itu belum pernah tahu begitu? Mungkin cerita sedikit Kak. Pasti yang terkenal kan on time-nya ya. Iya, itu memang ya. Terus kemudian budaya pilah sampah. Jadi di sana ketat banget milah sampahnya. Dan itu tuh ada 6 jenis kayaknya. Yang pertama yang plastik, terus kemudian kertas, kemudian sampah basah yang belum tercampur makanan. Terus sisa makanan itu disendirikan. Terus sampah yang gede-gede misalnya rabotan seperti itu. Terus satu lagi sampah organik kayaknya. Pokoknya gitu. ada 6 macam. Berarti tempat sampahnya lumayan banyak ya Kak? Iya, harus ada 6 dan itu kayak 2 minggu sekali gitu. Mereka disiplin ya melakukan itu ya. Dan kalau misalnya kecampur, di plastik kelihatan kecampur, itu tukang sampahnya nggak mau ngambil. Oh gitu ya. Tukang sampahnya nggak mau ngambil. Jadi harus benar-benar dipilah dengan baik. Nah berarti budaya di Spedupa juga ngikutin itu juga Kak, salah satunya. Iya, harusnya pengelolaan sampahnya harus baik. Betul juga. Iya Kak, ini ada yang menarik perhatian saya nih dari tadi. Boleh dong Kak diceritain sedikit
ke teman-teman yang ada di sana nih. Boleh Kak? Ini apa sih? Oh, jadi ini tuh aku dapat kenang-kenangan waktu mau pulang gitu. Dan anak-anak tuh suka bikin karya gitu. Itu berarti karya-karya anak Iya, yang luar biasa tadi ya. anak-anak yang luar biasa. Mereka sekolah di sana karena punya kekurangan apa aja Kak? Kalau di sekolahku itu banyakan yang autisme sama Down syndrome. Oh, tapi anak seperti itu luar biasanya mereka memberikan kenang-kenangan yang mengharukan ya Kak ya. Iya, karena 1 tahun lumayan bonding kan sama mereka gitu. Iya. Jadi kita tuh BFD biasanya 1 tahun nggak dipindah kelasnya. Jadi kalau misal aku sama kelas 4 ya udah kelas 4 terus temanku yang lain sama kelas ini ya udah dia sampai selesai di situ. Oke. Kak Diana saat menerima ini gimana perasaannya Kak? Sebut diganti aja. Perasaannya gimana Kak? Udah. Seneng banget sih karena kayak di sana tuh oh ya ini juga salah satu budaya ya. Jadi mereka tuh sangat suka saling memberi sesuatu. Kayak saling memuji itu kayak sangat biasa di sana. Misalnya tiba-tiba masuk nih pagi-pagi, aku suka nih sama sepatumu hari ini. Itu tuh sangat biasa di sana budaya tuh. memuji Iya. ya. Nah itu juga patut kita tiru ya Speedball Lovers. Kita harus selalu memuji, memberi semangat bagi orang lain. Terus apa ya? Suka ngasih-ngasih ini loh hasil karya. Termasuk yang guru-gurunya tuh juga saling ngasih bawa makanan apa gitu dibawa ke sekolah gitu berbagi. Suka ngasih hadiah sih. Ternyata mereka juga punya rasa istilahnya simpati dan empati bagi orang lain ya Kak ya. Jadi di sana tuh kalau dibilang rasis enggak, aku sama sekali enggak merasakan rasis. Dan happy ya Kak. Iya, dan di sana kan di sekolah itu banyak muslim juga karena anak-anak dari imigran Turki, Arab, Syria. Jadi bahkan makanan pun kalau ada daging itu tuh dipisahin loh. Oh, yang halal? Iya, yang muslim sama yang enggak muslim dipisahin loh di sana. Iya, benar-benar diperhatikan ya Iya. Kak. Bagus sekali, pengalaman yang sangat menarik. Ya, Speedball Lovers, pengalaman yang sangat indah dan pastinya mengharukan juga ya Kak ya. Ketika berpisah dengan anak-anak yang luar biasa yang diajar, didampingi oleh Kak Diana. Nah, pada kesempatan ini kita banyak belajar ya teman-teman dengan Kak Diana. Luar biasa sekali pengalamannya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kalau kita ingin terbang lebih tinggi, perbanyaklah membaca, perbanyaklah cari informasi, buka relasi sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian terus berlatih, belajar, dan berlatih. Oke, kesempatan kita sudah selesai untuk berbagi cerita. Kita akan kembali lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa, see you.